pelamar itu dari tahun ke tahun itu sekitar 40 ribuan. Wow, 40.000. 40 ribuan. Padahal kapasitas yang diterima? Kita terimanya 300. Wow, tidak Iya. sampai 1%. Iya, kita akan kita persiapkan untuk masuk TNI, jadi perwira TNI. Jadi nanti lulus dari sana automatically menjadi Anggota perwira TNI. Oh, mungkin di seluruh dunia hanya Indonesia, hanya Unhan yang memberikan beasiswa untuk kedokteran, Pak. Jadi kita memberikan berarti hanya bawa badan. gratis biaya pendidikan, Oke. kemudian boarding, dikasih Oke. asrama, Ya. kemudian pakaian, itu ada 9 macam pakaiannya. Makan 3 kali sehari, Wow. tambah susu, snack, perlengkapan untuk kuliah, laptop, dan diberikan uang saku juga. Karena kita ingin mempersiapkan sumber daya manusia pertahanan negara ini untuk 2040-2045. Jadi kita butuh ahli-ahli di bidang teknologi maju untuk TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners dan pemirsa Warta Kota, jumpa lagi dengan saya Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota Network. Pagi ini kita akan bincang-bincang tentang pendidikan, tapi lebih spesifik mengenai tentang pendidikan di bidang pertahanan. Nah, saya sedang berada di kampus atau di kantor Rektor Universitas Pertahanan Indonesia atau Unhan. Apa sih Unhan? Apa sih bedanya dengan Universitas Indonesia, ITB, IPB, dan lain-lain? Maka langsung saja kita berbincang dengan yang terhormat Letnan Jenderal Joni Mahrosa, PhD. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Salam sehat Pak Joni. Salam sehat, alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah segar sekali. Pak Rektor, Menteri Pertahanan Pak Prabowo sering menyebut nama Unhan. Bahkan beliau menyebut untuk proses seleksinya saja menggunakan standar universitas internasional ternama di Amerika, Harvard University. Apa sih Pak Unhan ini? Terima kasih Pak Domu. Memang Unhan ini berkembang sangat pesat sejak kepemimpinan Pak Menhan Prabowo. Beliau mendirikan program S1 dengan standar seleksinya Harvard University. Maksudnya itu kita menerapkan yang tidak diterapkan di Indonesia, perguruan tinggi yang lain dengan standar IQ 120 minimal. Oh, jadi diukur dulu IQ-nya? IQ-nya diukur dulu. Jadi hanya yang IQ-nya di atas 120 yang bisa masuk menjadi mahasiswa. Itu syarat yang tertulis, artinya sebelum melamar harus IQ diukur dulu? Itu persyaratan dia bisa masuk di sistem di komputer untuk bisa lanjut di aplikasi. Ya. Karena kita pakai sistem elektronik. Jadi kalau dia kurang dari 120 dan tidak bisa melampirkan buktinya itu, IQ-nya itu dia nggak bisa lanjut. 120 ini ukurannya apa nih? Cerdas, sangat cerdas? Ukuran di tes IQ kan ada ya, ada kecerdasannya, intelijensianya itu. Klasifikasi 120 itu apa biasanya Pak disebut? Itu di atas normal. Oh, di atas normal. Ya, di atas normal. Baik. Ya. Selain IQ apa lagi Pak? Selain IQ kita juga menerapkan nilai matematikanya harus di atas 90. Oh. Iya. Kemudian nilai IPA juga harus di atas 90. Itu nilai terakhir atau semester Nilai 1 sampai 5? Kalau untuk nilai matematika dan nilai IPA itu semester 5 saja. Oh, semester 5 Tapi di untuk SMA nilai ya. akumulasi dari semester 1 sampai semester 5 itu harus minimal 85 semuanya. Akumulasi nilai Semua? semester 1 sampai semester 5 ya. Bukan hanya matematika ya, Bukan, tapi semua ya. bukan. 85. 85. Adapun nilai matematika di semester 5 Iya. minimum 90. Minimal 90. Yang IPA boleh juga, ya. IPA juga ya. Yang boleh masuk SMK, madrasah, SMA, SMA, SMK, ya, SMK. madrasah boleh. Oke. Itu sepanjang dia punya persyaratan itu ya. Oke. Dan kita mengkhususkan untuk kan yang
berlatar belakang STEM, ini bukan yang dari sosial, jadi kita IPS nggak terima, tapi IPA gitu. Oke, lebih kepada Ya, IPA ya. IPA, Kelompok, ya. kalau sekarang kan disebut, saya dulu waktu SMA Iya. ada jurusan fisika, Fisika, ada biologi, sosial. Nah, kalau Iya, sekarang kan kelompok IPA sama kelompok IPA, sosial IPS. gitu ya. Iya, Jadi iya. sekarang IPA ya. IPA. Oke. Karena kita memang merekrutnya untuk menjadi mahasiswa di bidang studi latar belakang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics gitu. Oke, Kedokteran, farmasi, engineering ada 4, teknik listrik, teknik mesin, teknik informatika, dan teknik sipil. Oke. Kemudian ada MIPA-nya 4, matematika, biologi, kimia, fisika. Oke, baik. Itu persyaratan administratif. Kalau badan apakah seperti ukuran militer? Setelah mereka lolos seleksi online dengan sistem itu, nanti kita akan lihat verifikasi semua data-data yang mereka kirimkan. Iya. Kan kadang-kadang orang upload itu kan belum tentu sesuai dengan apa yang diklaim. Oke, Jadi kita oke. verifikasi lagi Verifikasi ya. secara manual. Nah, kalau sudah sesuai baru kita panggil dengan sejumlah yang kita persyaratkan. Biasanya pelamar itu dari tahun ke tahun itu sekitar 40 ribuan. Wow, 40.000. 40 ribuan. Padahal kapasitas yang diterima? Kita terimanya 300. Wow, tidak Iya. sampai 1%. Iya, jadi yang kita panggil untuk ikut tes lagi, lanjutan, tes bahasa Inggris. Kita bahasa Inggris dari British Council. Oke, Kemudian tes potensial skolastik, namanya seperti TPA gitu ya. Kemudian tes psikologi. Nanti kalau lulus tes itu, baru nanti kita panggil lagi untuk pemeriksaan kesehatan. Oke. Pemeriksaan kesehatan, jasmani, sesuai dengan standar masuk di TNI. Sesuai dengan Akmil, AAL, AAU gitu, sama seperti itu. Standar kesehatannya, standar fisik semua sama. Ketika sudah masih di proses testing, mereka masih online atau sudah harus hadir secara fisik? Mereka hanya online itu pada saat tes AQ, kemudian tes akademik itu, nilai-nilai akademik rapor itu ya. Nah, setelah itu kita panggil mereka tes secara offline. Harus hadir ke Jakarta? Hadir. Ke sini? Ke Sentul. Atau Sentul ya, di kampus di Sentul ya? Kampus utama kita di Sentul. Wow, dari 40.000 biasanya disaring berapa yang lolos tuh Pak? Yang biasanya untuk kita panggil untuk tes bahasa Inggris dan TPS psikotes itu 5 kali lipat. Jadi kita ambil 300, Berarti kita panggil dicari 1.500 ya. Dari 40.000 disaring, datang sekitar dapat 1.500. 1.500 berproses lagi. Iya. Untuk nanti dapat 300. Iya. Oke. Nah kalau tadi kayak tes di British Council, mereka pakai biaya atau dari panitia? Semua dari kita, dari panitia. Oke, berarti yang 1.500 ikut tahapan itu Semua sudah kita tanggung, masuk dalam biaya penerimaan mahasiswa baru, masuk dalam anggaran kita. Kemudian kalau mereka tidak berhasil, gagal, kita pulangkan juga kita kasih biaya. Oh gitu? Ya. Misalnya dari Aceh? Dari Aceh. Ke sini ongkosnya dari siapa Irian. yang nanggung? Dia? Berangkat mereka pakai uang sendiri. Uang sendiri. Pulangnya kita Misalnya gagal, dibiayai? biayai. Kalau berhasil? Kalau berhasil mereka lanjut masuk. Oke. Ya, jadi Biasanya tesnya itu bulan berapa Pak? kita mulai kalau tahun ini 1 Februari sudah kita buka. 1 untuk tes Februari hari online ini? ya. Oke. Hari ini ya mulai ya? Oke. Hari ini mulai dibuka. Sekitar 1 bulan. Biasanya itu tes online-nya itu kita menyaring itu. Oke. Kemudian baru kita panggil masuk di Unhan untuk tes. Beberapa tahapan itu ada sekitar 5-7 materi lagi ya. Ada tes bahasa Inggris, tes TPS, psikotes, mental ideologi, kesehatan. Nah, ini yang berat biasanya kesehatan itu gugur. Karena standarnya sama seperti Akmil ya. Istilahnya kita pakai status kesehatan 2 gitu. Oke. Ya. Itu kemudian ada wawancara akademik gitu. Ada jasmani. Oh, standar. Jadi 7 lagi. Jadi masuk kemudian dites lagi, ada 7 materi lagi begitu. Ketat betul ya. Berbagai yang bisa begitu, lolos ke 1.500 dan 300 ya. Iya, memang berat sekali persyaratan yang kita terapkan ini, terutama untuk kedokteran, karena rata-rata 22/3 dari pelamar itu mintanya kedokteran. Oh ya, Kedokteran itu kan ya
memang mahal kan di seluruh Indonesia ya. Iya, iya, iya. Mungkin di seluruh dunia hanya Indonesia, hanya Unhan yang memberikan beasiswa untuk kedokteran, Pak. Full. Full. Semua Full. mahasiswa. Semua mahasiswa. Jadi 300 ini semuanya kan full beasiswa. 300, oke. Ya, yang kedokteran itu mahasiswa semua. Iya, mahasiswa semua. Iya. 300 orang itu kan 75 kedokteran. Lainnya tuh 25. Farmasi, tekniknya 4, bahan Oke. Jadi semua 300. Dan itu cukup memberikan perbedaan ya. Jadi full beasiswa sekali lagi, full beasiswa. Pak. Full beasiswa untuk kedokteran. Apa saja yang ditanggung? Oh, untuk kedokteran dan semuanya, maksudnya. Oke. Kalau di perguruan tinggi lain banyak juga beasiswa, Betul. tapi minus kedokteran. Belum pernah ada kedokteran yang diberi beasiswa kan? Full ya. Jadi kita ini kan cover. full beasiswa untuk kedokteran. Sampai bahkan setelah lulus, kan masih ada 2 tahun lagi untuk pendidikan profesi dokter ya. Ya, apa tuh namanya koas. Iya, koas. Assistant gitu. Clinical. Nah, itu juga kita biaya lagi 2 tahun lagi. Gitu sampai habis itu mereka akan kita persiapkan untuk masuk TNI, jadi perwira TNI. Oh, itu menjadi semacam ikatan dinas. Semuanya ikatan dinas. Jadi nanti lulus dari sana automatically menjadi anggota perwira TNI. Pangkatnya sama dengan lulusan Akmil? Letnan 1, Letnan 2? Letnan 2. Oke. Jadi pada saat tes administrasi itu salah satu persyaratannya mereka harus buat pernyataan bersedia untuk menandatangani perjanjian ikatan dinas masuk TNI setelah lulus. Setelah lulus dari pendidikan di Unhan bersedia menandatangani surat ikatan dinas. Jadi anggota TNI gitu. Nah, kalau tadi ada persyaratan administratif, karena ini otomatis menjadi TNI, berarti ada dong tinggi badan, Pak? Berapa minimum? Iya, sama seperti di TNI kita. Sekarang kita menyesuaikan yang sebelumnya itu kan untuk laki-laki 160 minimal untuk yang perempuan 155. Gitu. Kalau salah di TNI sekarang ada perubahan menjadi 163 dan 157 kita akan menyesuaikan juga. Oke. Termasuk berarti kesehatannya nggak boleh pakai kacamata, semua. Semua berarti mirip TNI ya? Iya, standar kesehatan semua sama, mulai dari fisik di luar sampai di dalam. Jantung, liver, segala macam itu Pak, itu ada materi-materi tes kesehatannya, postur, gitu, untuk kaki nggak boleh O, nggak boleh X, semua Pak, persis sama. Termasuk kemampuan berenang berarti harus ada ya? Termasuk, kemampuan berenang. Iya. Pak, ini selalu ditanya orang biasanya, dan ini menjadi pertanyaan favorit. Tes kesehatan itu apa saja sih? Tes kesehatan. Termasuk fisik tadi itu tes apa sih? Iya, saya nggak bisa secara rinci ya, persisnya nggak bisa, tetapi Oke, yang ngomong aja Pak ya. Secara fisik kan kelihatan dari postur itu sudah dilihat tinggi, berat badan, keseimbangan, kemudian cara berjalan seperti apa, kakinya X atau O itu kan nggak boleh. Iya. Terus cara berdiri kakinya misalnya itu nggak boleh seperti kaki gajah gitu, harus ada itu. Harus ada lekuannya. Lekukan di sini ya? Iya. Di sini, oke. Kekuatan berdiri gitu ya. Gitu yang kelihatan secara fisik. Asimetris apa tidak, postur badan, ada kemiringan. Terus gigi misalnya, gigi itu rata apa tidak. Kan ada gigi yang kayak cakil maju ke depan gitu ya. Dari gigi atas, gigi bawah itu enggak. Itu dilihat Pak semuanya. Estetika semua dilihat. Ya. Masuk wajah juga dilihat simetris apa tidak. Terus masuk ke dalam labnya, darah, jantung, liver, segala macam itu semua yang vital di dalam semua dicek. Semua dicek. Kemungkinan dia punya penyakit menular apa tidak. Penyakit menular ya. Itu dicek semua. Kalau yang fisik itu biasanya orang tanya tuh harus bisa berapa putaran lapangan dalam 10 menit atau berapa menit itu? Kalau standarnya untuk TNI itu kan ada Smapta A, Smapta B namanya itu ya. Smapta itu dia minimal itu 3.000 meter 12 menit gitu. 3.000 meter pemirsa 12 menit ya? Iya, 12 menit. Kemudian ada Smapta B ke kesegaran jasmani B itu pull up minimal 7 biasanya pull up gini Oke. 7 ya. Push up, sit up
itu minimal 40 kalau nggak salah itu. Per menit. Iya, per menit. Ya, itu standar. Berenang kalau untuk masuk itu standarnya 50 meter, Pak. Oke. 50 meter. Oke, bisa berenang 50 Iya, meter ya. iya. Siap. Iya, iya. Makasih Jenderal, ini luar biasa. Jadi teman-teman yang pengen masuk ke Unhan, ya ingat ya, beasiswa full itu dari Beasiswa masuk sampai selesai, Sampai selesai. termasuk biaya hidup. Biaya hidup. Jadi kita memberikan Berarti hanya bawa gratis biaya pendidikan, Oke. kemudian boarding dikasih Oke. asrama, Ya. kemudian pakaian itu ada 9 macam pakaiannya, PDU, PDL, PDH sampai piyama, pakaian dalam semua diberikan, Pak. Dahsyat. Kemudian makan 3 kali sehari, Wow. tambah susu, snack jam-jam 10 gitu ya. Program susu gratis nih. Iya, semuanya, Pak. Semua, ya. Perlengkapan untuk kuliah, laptop. Wah. Juga diberikan itu, laptop, kemudian apalagi ya, alat tulis semuanya gitu diberikan. Dan diberikan uang saku juga. Wow. Berikan uang saku, itu pun masih dikasih uang saku, standarnya per orang itu kalau S1 750 kalau nggak salah. Wow, sudah dapat boarding university atau Iya. boarding school, Iya. dapat pendidikan dengan standar Harvard University, Iya. dapat uang saku pula. Uang saku untuk mereka kan misalnya siar, beli pulsa, apa gitu untuk teman-teman. Dan nanti automatically jadi anggota TNI, TNI, ya. dengan pangkat Letnan 2, Letnan sama dengan Akmil. Ya? Tidak hanya berhenti di situ, Pak. Jadi kita akan mempersiapkan mereka ini untuk sampai PhD, Pak. Oh, Bukan hanya tidak hanya sampai S1. Karena kita ingin mempersiapkan sumber daya manusia pertahanan negara ini untuk 2040-2045. Jadi kita butuh ahli-ahli di bidang teknologi maju untuk TNI seperti ahli hipersonik, ahli drone, ahli nuklir, Oke, ahli oke. segala macam teknologi pertahanan yang maju itu, sehingga kita nanti akan kawal mereka setelah lulus S1. Mungkin 1-2 tahun setelah itu kita persiapan untuk masuk di kampus-kampus ternama di luar negeri melalui skema LPDP. Jadi kita siapkan betul bahasa Inggrisnya, kita siapkan. beasiswa dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan ya. Ya, nggak lama setelah itu S3 gitu. Jadi gitu. Jadi betul-betul kita mengharapkan nanti 2030 ke atas itu kita sudah akan terima di TNI itu lebih kurang 200 sampai 300 PhD dengan latar belakang STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics gitu, Pak. Dahsyat. Ini Program akan jangka mengisi panjang. sisi-sisi yang untuk kebutuhan sumber daya manusia yang non conventional warfare. Karena kan perang ke depan itu tidak hanya yang konvensional kan. Iya, tapi juga yang iya. non-konvensional. Baik itu yang dokter, Oke. yang biologi, kimia, farmasi itu mereka kita siapkan untuk kemampuan CBRNA apa namanya. Chemical, biological, radiological, nuklir, radioaktif. Jadi bahaya-bahaya perang yang biosecurity, senjata kimia, nuklir dan semacamnya kita persiapkan betul. Baik. Gitu. Jadi gitu. Pak Rektor, tadi kita sudah jauh bicara tentang di penerimaan. Bisa diceritakan dong, Unhan ini sejak kapan sih dan fakultasnya apa saja, Pak Rektor? Iya, terima kasih Pak. Jadi Unhan itu didirikan tahun 2009 2009? oleh Pak Presiden SBY waktu itu. Oke. Tapi kemudian dikembangkan secara bertahap ya, bertahap. Pada saat itu hanya baru satu, pada awalnya hanya satu program studi Pak. Hanya satu program studi namanya program studi Strategi Perang Semesta. Oke. Nah, idenya itu adalah bagaimana kita mengembangkan sistem pertahanan kita yang berdasarkan konstitusi itu kan sisan kamrata. Itu bagaimana kita mengembangkan secara akademik gitu. Sistem keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ya, Sisan ya, kamrata Siskan kan di Kamrata, konstitusi kita di pasal 30 kan begitu bunyinya. Nah, kita melakukan benchmarking juga ke negara lain, ya seperti apa sih universitas pertahanan negara lain. Nah, kita menjadi universitas yang ke-48 dari seluruh negara yang maju-maju semua sudah punya. Yang tertua itu di Inggris namanya RCDS, Royal College of Defense Studies itu 1927, kemudian punya Amerika itu 1947. Nah, kita yang termasuk yang ke-48. Nah, sebenarnya levelnya itu
pada level kebijakan, manajemen, policy gitu ya, strategi. Nah, sehingga kita bukanya pada level S2 Pak waktu itu. Oh, diawali dari Iya, S2? S2, master, iya. Oh, Master ya. agak aneh ya, iya, langsung di S2. master ya, Iya. magister ya. Dan memang di negara lain sebetulnya mayoritas hanya tingkat S2. Oke. EDU Amerika itu tingkat S2, National Defense University. Oh. Nah, kalau misalnya mereka mau S3 terus ke George Washington University, mereka kolaborasi gitu ya. S1 nggak ada. Ya, adanya S2 dan S3. Karena levelnya level kebijakan, strategi dan manajemen Pak. Nah, untuk mempersiapkan para pimpinan-pimpinan di TNI maupun sipil yang paham betul tentang pertahanan negara untuk mempersiapkan strategi. Nah, tapi kemudian berkembang pemikiran itu, ternyata pada saat yang sama itu 2007 itu sudah ada program kerjasama antara Cranfield University dengan ITB, namanya manajemen pertahanan, defense management. Nah itu kita gabungkan Pak, antara yang punyanya ITB dengan yang punya Unhan, yang SPS itu strategi pertahanan pertahanan. Sebenarnya strategi pertahanan pertahanan itu juga awalnya sudah 2 tahun sebelumnya itu sudah ada di Sesquad, namanya kursus strategi pertahanan pertahanan 2 tahun, 2 angkatan sudah lulus itu, hanya 6 bulan. Nah itu kemudian kita kawinkan, itu dapat 2 program studi. Setahun kemudian tambah lagi 2 program studi, manajemen bencana dan ekonomi pertahanan. Manajemen bencana ini karena berdekatan dengan pembangunan berdirinya BNPB. Iya, BNPB. Jadi kita kolaborasi dengan BNPB. Yang ekonomi pertahanan itu kolaborasi dengan UI. Nah, jadi ada 4 program studi, 1 yang asli, yang 3 ini kolaborasi dengan program lain. Berlanjut, tambah lagi program studi 2016, tambah lagi menjadi ada diplomasi pertahanan, ada peperangan asimetris, pertahanan darat, laut, udara, ada teknologi pertahanan, ada teknologi penginderaan, sensing, teknologi untuk radar, satelit gitu, ada industri pertahanan, dan sehingga menjadi sekarang itu program masternya ini menjadi 17 program studi. 17 program studi 4 fakultas. 4 fakultas ya ada fakultas strategi pertahanan, fakultas manajemen pertahanan, fakultas keamanan nasional, dan fakultas teknologi pertahanan. Yang favorit mana itu Pak? Yang paling banyak diinginin orang adalah ada berapa itu manajemen pertahanan, kemudian diplomasi pertahanan, mungkin banyak pengen jadi diplomat kali ya. Iya. Kemudian manajemen bencana juga banyak nggak. Kemudian damai dan resolusi konflik itu juga ada di keamanan nasional, ada keamanan maritim itu juga. Tahun 2017 atau 2018 didirikan program doktoral. Doktoral konsentrasi 4 fakultas tadi itu ada konsentrasinya manajemen pertahanan, keamanan nasional, strategi pertahanan, dan teknologi pertahanan itu. Jadi kita mendirikan program doktoral. Nah, tahun 2020 ketika Pak Menhan 2019 ya Pak Menhan datang ke Unhan untuk pertama kalinya. Jadi beliau datang berkunjung ke satuan itu pertama kali itu ke Unhan Pak. Waktu jadi Menteri Pertahanan. Dan ketika itu kan dalam keadaan krisis kita, krisis COVID-19 kan. Iya, 2019. Jadi pendirian S1 ini sebenarnya dipicu oleh suasana kritis kita menghadapi COVID yang pemerintah serba panik, nggak punya rumah sakit, kekurangan dokter, alat medis, oksigen dan lain sebagainya, vaksin gitu ya. Terus di sisi lain kita melihat animo untuk kita terima dokter di TNI itu kan menurun secara kualitatif maupun kuantitatif, menurun Pak. Karena kualitasnya jumlahnya menurun, akhirnya kita terima apa adanya Pak. Maksudnya kalau dulu para dokter itu banyak yang dari UI, UGM, yang perguruan tinggi terkenal gitu ya. Nah belakangan ini mungkin ya gak banyak yang pengen jadi anggota TNI itu. Nah, jadi menurut akhirnya kita kualitas intake-nya kurang bagus. Pak Menhan menyampaikan udah kita bangun sendiri
kedokteran untuk merespon ini, karena kita melihat pasti ini bukan hanya sekali ini krisis ini. Ancaman biologi itu tidak untuk kemungkinan akan terjadi lagi. Mungkin bukan hanya biologi, mungkin ancaman kimia, bisa jadi nuklir, abu nuklir dari Asia Pasifik ya, di Korea Utara dengan situasi. Dan makanya kita harus siapkan gitu. Nah, ya sedia payung sebelum hujan lah gitu ya sampai terjadi. Makanya bahkan perang kata orang bukan lagi fisik ya, tapi sudah proksi ya. Iya, proksi. Termasuk ideologi lewat internet gitu ya. Konvensional lah gitu ya. Jadi menyerang negara itu tidak harus pakai militer gitu. Bisa juga yang non militer. Sehingga kita sama Pak Menhan diperintahkan untuk mendirikan kedokteran. Tapi kemudian kan berkembang karena kebutuhan teknologi non militer itu bukan hanya dokter, tapi juga farmasi, ahli-ahli biologi, ahli kimia, fisika. Akhirnya kita buka juga MIPA dan sekalian untuk menghadapi ancaman-ancaman teknologi pertahanan yang maju seperti kebutuhan untuk cyber, untuk pertahanan bawah laut dan lain sebagainya itu. Makanya dibangun juga yang teknik. Nah, lengkaplah itu menjadi 10 program studi. Nah, itu jadi ceritanya. Kemudian tahun 2021 Pak Menhan memerintahkan juga kita bikin program vokasi, Pak. Vokasi. Selain S1 vokasi ya. Vokasi yang di BELU itu. Ya. Pak Rektor, ini kan sudah berproses beberapa tahun ya. Penerimaan sudah berapa? Kalau S1 sudah berapa stambuk berapa angkatan, dan kalau di master atau magisternya sudah berapa kali kelulusan sih? Mungkin bisa cerita, silakan. Ya, terima kasih Pak Dongung. Kalau untuk yang S2 itu kan sudah sejak 2009 ya. Jumlahnya berkembang terus, yang tadinya hanya beberapa prodi menjadi sekarang 17 prodi. Untuk S2 itu 300 mahasiswa setiap tahun. Ya, kita luluskan itu hampir 100% ya setiap tahunnya itu. Mereka bekerja, ada yang masuk di pemerintah, melamar di Polhukam, Basarnas, di STIN, ada yang menjadi ahli di DPR. Oh, jadi sudah tersebar bukan hanya di institusi TNI? Iya, jadi yang militer tentunya kembali ke institusi TNI ya, karena itu kan 50-50. Oh, kalau S2 itu tidak wajib militer ya, TNI ya? Tidak. Yang S1 tadi yang wajib ya? Kalau yang S2 ini campuran. 50% TNI, ASN, kemudian 50%-nya lagi. Oke. Itu yang umum sudah menyebar ke semua instansi negeri maupun swasta. Iya, gitu. baik. Nah, yang S1 ini karena baru mulai tahun 2020. S1 2020, berarti ini tahun keempat penerimaan. Tahun keempat. Dan tanggal 7 ini kita akan wisuda pertama. 4 tahun ya? Yang kedokteran. Karena kedokteran kayaknya 7 semester ya. 7 semester, kemudian mereka akan lanjut 2 tahun untuk koas clinical itu. Oh, jadi bulan ini tanggal 7 Februari ini kita akan wisuda angkatan pertama kedokteran 75 orang bersamaan dengan yang S2 dan S3 ada 573. Oh, khusus dari kedokteran. Yang MIPA dan farmasi dan teknik itu nanti bulan Oktober. Karena harus 8 semester ya minimum ya. 144 SKS? 144 SKS ya, betul. Iya. Jadi Fakultas Kedokteran atau S1 baru tanggal 7 ini akan wisuda pertama. Wisuda pertama ya, wisuda perdana untuk kedokteran 75 militer. Orang berarti 100% lulus. 100% lulus. Enggak ada yang gugur. Enggak. Keren. Harus ya. Kita memang berusaha untuk proses pendidikan ini mereka tidak ada yang gagal dengan pembimbingan akademik maupun sosial mereka itu. Jadi 75 harus lulus semua. Oke. Ya. Baik. Prof, Pak Rektor, kalau tadi disebut segera diwisuda 75 orang, nanti mereka itu akan di TNI, lalu TNI yang akan menugaskan kemana-mana, atau mulai dari sekarang sudah diplot ke Sulawesi atau ke rumah sakit ini, ke Kalimantan, ke Papua? Untuk yang kedokteran belum. Jadi mereka akan masih statusnya sebagai mahasiswa di Unhan. Tapi ikut pendidikan profesi dokter
Oh, jadi baru akan dapat sarjana kedokteran Ya, ya. dapat sarjana kedokteran. Gelar dokternya ya, harus koas dulu. betul, koas Oke, dulu. Nanti oke. di RSUD Bogor. Oke. Kita punya kerjasama dengan RSUD Bogor Oh, iya. dan Rumah Sakit Suyoto yang punyanya Kemhan. Sekarang lagi di rehab Rumah Sakit Suyoto. Di mana itu Pak? Maaf, Itu di daerah Simatupang. Oh, Pak TBC. itu punya milik Kemenhan. Iya, tadinya itu pusat rehabilitasi Rumah Sakit Suyoto, nggak terlalu besar. Sekarang lagi direnovasi, ditambah lebih kurang, saya pikir sekitar 1000 bed ya. Bed ya, Iya, cukup besar sekarang. Wow. Jadi itu masih dipersiapkan termasuk untuk rumah sakit pendidikan. Sedang disiapkan Pak Menhan. Oke, Sehingga kita sambil menunggu, kita kerjasama dengan Rumah Sakit Umum RSUD Bogor. Jadi nanti semacam kira-kira kerjasamanya UI dengan RSCM lah ya. Iya. Sebenarnya kita punya di Angkatan Darat kan punya RSPAD. RSPD ya. Tapi RSPAD sudah duluan dipakai oleh Universitas Veteran untuk menjadi rumah sakit pendidikan. Jadi kita nggak bisa, rumah sakit kan jadi batasi satu untuk rumah sakit pendidikan. Oh baik, Tidak boleh terima jadi dari mendirikan, membesarkan rehabilitasi menjadi rumah sakit. Iya. Oke, baik. Pak Rektor, pertanyaan selanjutnya adalah konon universitas ini punya kemampuan untuk mendeteksi sumur air. Itu gimana sih ceritanya, Bapak? Ya itu aspek lain ya. Sebetulnya itu kan kegiatan penelitian dan pengembangan pengabdian pada masyarakat ya. Penelitian Tridharma perguruan tinggi. Kita kan ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian pada masyarakat. Salah satunya pengabdian pada masyarakat itu kita berusaha untuk menggunakan keahlian ilmu yang dimiliki di teknik sipil untuk membantu menemukan sumber-sumber air, sumber-sumber air bersih. Karena selama musim kemarau beberapa tahun terakhir ini kan banyak masyarakat kita yang kesulitan. Alatnya pakai teknologi canggih atau tradisional? Pakai teknologi. Jadi sebenarnya sama dengan teknologi yang digunakan oleh pihak lain seperti PUPR gitu ya. Pakai geolistrik ya. Tapi kita dimodifikasi oleh tim ini jadi bisa 3 dimensi, lebih akurat. Ya biasanya cakupannya itu kalau dari di pihak lain itu harus merentangkan kabelnya itu 50 meter, ini cukup 20 meter, jadi 20 meter itu sudah bisa kelihatan displaynya di komputer, 3 dimensi Pak. Jadi debit airnya kelihatan, lapisan-lapisannya di mana yang banyak itu, lapisan tanah batunya kelihatan. Jadi dipadukan dengan data-data geologi yang ada, dianalisa oleh tim itu, yaitu kira-kira kita ya 90%, di atas 90% akurasinya. Jadi selama ini kita hampir tidak pernah yang gagal. Maksudnya begitu kita bor, bener ketemu airnya. Berarti ini akan cocok misalnya kalau dulu ada BRI masuk desa, sekarang TNI masuk desa ya, misalnya ke desa-desa mau menemukan titik air, mau bangun pompa air di situ untuk warga, sangat tapi cocok ini kan ceritanya sebenarnya berawal dari kunjungan Pak Presiden ke Pulau Moa. Maluku Barat Daya waktu itu tahun September 2022. Ya, ketika itu kan Pak Menhan bersama dengan menteri kabinet lainnya ikut mendampingi ya. Terus ada dialog dengan masyarakat, Presiden kepala desa Werwaru kalau nggak salah namanya itu mengeluh ke Presiden bahwa selama ini mereka setiap tahun itu mengalami kekeringan ekstrim sampai 1000 ekor kerbau mati setiap tahun itu Pak. Itu kan sangat merugikan hidup ya. Kemudian Pak Presiden memerintahkan para menteri untuk mengambil langkah-langkah strategis termasuk Pak Menhan waktu itu. Begitu pulang langsung kita dipanggil semua sama Pak Menhan termasuk rektor, para pejabat untuk melakukan kajian dan langkah-langkah yang bisa. Akhirnya Unhan membentuk Satgas Air. Satgas Air yang terdiri atas para dosen dan ahli di teknik sipil di Fakultas Teknik. Nah, kemudian kita lakukan survei langsung 3 hari setelah Pak Presiden pulang itu kita langsung berangkat survei. Jadi cepat sekali kita langkahnya itu karena lakukan survei kita lihat dampak
sosialnya Iya. pada masyarakat, kekeringannya itu di Pulau Moa itu, kemudian sumber airnya di mana gitu, dengan Iya, bawa iya. teknologi ke listrik itu. Nah, Iya. dan pada saat itu ada juga di Lombok dan Sumbawa gitu ya. Jadi sekalian. Nah, sekarang kita sudah melaksanakan berkembang sampai ke Jawa, Madura, Oke. Oke. Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, semua udah Oke. sampai 140 titik Pak sekarang. sudah 140 Kita titik ya? laksanakan. Satu titik itu sekitar 200 KK lah untuk desa begitu. Ya. Menemukan sekaligus membangun sampai berfungsi? Iya, iya. Jadi kita bukan hanya membangun, tapi kemudian kita lakukan pengeboran. Mesin bornya juga dimodifikasi oleh dosen-dosen Oh, gitu? teknik sipil ya, yang Iya. tadinya kecepatannya bisa ditambah. Oke. Mesinnya yang tadi 4 silinder berubah jadi 6 silinder, kecepatan bornya yang aslinya itu pakai air membersihkan mata bor, ini kita pakai kompresor tekanan tinggi. Oh, Jadi cepat Pak. oke, Jadi oke. dibandingkan dengan yang tradisional, yang manual yang umum itu, Iya. kita bisa sampai 3 kali lebih cepat. Oke, 3 kali sampai 4 kali lebih cepat ya. Ya, biasanya 1 bulan, kita 1 minggu sudah ada ketemu Oke. Gitu. Jadi Unhan saat ini sudah menyediakan Iya. sumur bor di 140 titik, 140 di mana itu tadinya sampai terjadi kemarau ekstrim ya, Iya, kesulitan kurang airnya. ya. Termasuk kalau misalnya di Jawa itu kan seperti di Gunung Kidul kan terkenal. Oke, iya. Wanasari ya. Iya, Wanasari terkenal sangat kesulitan air ya. Dan sudah ke sana, TNI Kita sudah ke sana, kesana. apa Ya, Unhan sudah ke sana? Sudah, kita Oke, baik. di Gunung Kidul itu sudah meresmikan 16 titik Pak. 16 titik? Di daerah pegunungan. Nah, terus ditambah lagi kita sekarang ada tambahan di 4 desa lagi, dan 2 khusus untuk pengairan. Jadi ada sumber-sumber air yang baru kita menemukan dalam goa. Kemudian ada sungai bawah tanah Pak, itu ketemu. Sungai bawah tanah Sungai ya? bawah tanah, iya. Bagaimana tuh? Agak susah membayangkan sungai Iya, bawah tanah. ternyata ada sungai di bawah tanah, keluarnya itu di goa gitu. Oke. Jadi sumber gitu. Berarti semacam sumber mata air yang jernih Iya, dan besar, iya. volumenya besar. Iya. Nah, sebetulnya yang lebih jelas itu ada sumber sungai bawah tanah itu di Lombok Pak, kita ada 2. Itu muaranya itu di lepas pantai. Di laut. Iya, air tawar keluar di lepas pantai sekitar 20-50 meter di lepas pantai gitu, air tawar. Itu kita tangkap, kasih casing begitu, terus diangkat lagi, dialirkan ke penduduk gitu. Oh, itu ada 2 titik Pak. Itu ada sekitar 500 kepala keluarga yang dapat dari itu situ. luar biasa jernih dong ya. jernih. Bahkan kalau mungkin bisa jadi air dalam kemasan ya. Iya, betul. Baik, Pak Rektor, luar biasa kehadiran Unhan. Saya kembali ke soal penerimaan mahasiswa tadi Pak. Beasiswa penuh, orang cerdas, IQ minimum 120, nilai-nilai akademis, tes potensial akademis minimum rata-rata 8,5, tetapi khusus di matematika 90 minimum. Ya, dan IPA. IPA. Nah, apakah ada nggak Pak mereka ini, kalau dulu kan ada orang-orang yang sungguh-sungguh miskin tapi cerdas memang, dan itu dapat beasiswa. Ya. Adakah orang-orang kayak gini yang ditampung di Unhan, atau jangan-jangan orang-orang anak orang kaya pejabat semua? Ternyata banyak Pak. Begitu? Banyak ya. Ternyata anak-anak kita, putra-putri yang pinter-pinter itu banyak yang berasal dari kalangan yang miskin ya. Begitu? Ada yang buruh tani, ada yang buruh cuci gitu Pak, cuci pakaian. Oke. Itu masuk di kedokteran Pak. Masuk di kedokteran. Ya, bisa dibayangkan kalau di Indonesia itu kan, Wah. kalau bukan orang kaya, orang berada itu tidak akan mungkin masuk di kedokteran lah, teater UI apa gitu ya, dengan biaya yang sangat mahal. Sekarang ini masyarakat miskin bisa masuk di UNAD, kedokteran, farmasi, Petani, lalu tukang buruh, ART lah. jual kalian bakso, ada pedagang bakso Pak, orang tuanya langsung. Bukan pedagang bakso besar ya, pedagang bakso Bukan, kecil Pak, ya. Itu bakso yang jalan. Iya. Iya. Jadi kita tidak melihat
latar belakang sosial masyarakat, tetapi pokoknya the best brain lah kita cari. Wih, Unhan benar-benar menjadi harapan baru yang mengembalikan orang, bukan kalau sekarang kan kampus-kampus BHMN apa namanya, betul. Badan Hukum Milik Negara yang ya kita tahu lah kalau kalau di Fakultas Kedokteran kan sekarang minimum 300 juta atau katanya 150 lah. Sudah atas 500 Pak sekarang. Iya kan? Iya, 500 juta. Iya. Jadi Di nggak mungkin Unhan, orang-orang yang tidak mampu bisa masuk di sana. Di Unhan kita buka beasiswa semua luar kita buka biasa. semuanya, ya. Jadi Terima kasih Pak Rektor, semoga wawancara ini nanti bermanfaat buat orang tua yang anaknya mungkin sekarang SMP, SD, SMA, dan tentu anak muda Indonesia ya, karena Anda mempunyai harapan hidup. Keluarga miskin pun atau keluarga tak mampu jangan pesimis dulu, karena peluang terbuka dari negara lewat Kemenhan dan lewat Universitas Pertahanan. Tribuners dan pemirsa Warta Kota, demikian bincang-bincang kita pagi ini, karena kita tahu Pak Rektor ini banyak kesibukan. Namun sebelum saya akhiri, silakan Pak Rektor, Legend Joni Marosa, barangkali ada closing statement. Monggo Pak. Ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini wujud dari kepedulian Kementerian Pertahanan, khususnya Pak Menhan Prabowo, sangat peduli Pak dengan pembangunan sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia. Sekarang ini karena beliau Menhan sumber daya pertahanan negara dulu gitu ya, bahwa kita memang harus mempersiapkan SDM pertahanan negara ini sedini mungkin sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang Pertahanan Negara. Nggak bisa kita membangunnya nanti kalau sudah ada ancaman baru kita kaget-kaget gitu. Jadi harus sedini mungkin kita persiapkan. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau rintis ini bisa kita teruskan dan kita wujudkan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rektor. Sekali lagi, Tribuners dan pemirsa Warta Kota, itulah bincang-bincang kita. Semoga bermanfaat dan menambah kedaulatan NKRI yang melibatkan TNI dan tentu juga masyarakat dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Republik Indonesia. Demikian dari saya, Doma Merida, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rektor. Salam sehat selalu.